Hak muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Pertama, bila bertemu, berilah salam kepadanya. Kedua, bila dipanggil, datanglah. Yang ketiga, apabila diminta nasihat, berilah nasihat. Yang keempat, apabila ia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah dengan ucapan yarhamkallah. Yang kelima, apabila ia sakit, tengoklah. Yang keenam, apabila ia meninggal, antarkanlah jenazahnya sampai ke kubur. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa bersama Ruang Publik. Kita akan coba memberikan informasi di seputar permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Permasalahan-permasalahan sosial yang seringkali terjadi memang membuat seakan-akan tak pernah habis untuk diperbincangkan. Nah, pemirsa, untuk pertemuan kita di Ruang Publik kali ini, kita akan coba membahas di seputar permasalahan pemilu 2014. Nah, salah satunya tema yang kita akan angkat di pertemuan dan perbincangan Ruang Publik kali ini adalah perihal tanggung jawab, fungsi serta tugas dari seorang anggota DPR baik di pusat maupun di daerah. Bersama saya telah hadir dua narasumber di tempat yang berbeda. Narasumber kita yang pertama adalah Bapak Ade Dasep Zainal Abidin AGSH yang berada di wilayah Cibadak. Dan narasumber kita yang kedua adalah Ibu Rina Sulastri yang sekarang kebetulan berada di wilayah Cijeruk. Kita akan mencoba untuk berbincang jarak jauh di dalam memperbincangkan tema kita yang akan kita perbincangkan di pertemuan Ruang Publik kali ini. Untuk yang pertama, kita akan coba dulu berbincang dengan Bapak Ade Dasep Zainal Abidin yang juga merupakan seorang praktisi hukum. Nah, pemirsa, kita sekarang coba untuk menyapa dan sekaligus bersama narasumber kita yang pertama yang ada di daerah Cibadak. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Ade, seperti yang diketahui oleh masyarakat bahwasanya di 2014 itu kan akan terjadi perhelatan demokrasi. Di bulan April pastinya masyarakat Indonesia ini akan berpesta demokrasi. Mereka harus memilih calon-calon wakil mereka di dalam pemilihan umum untuk legislatif. Nah, sebagai penambah informasi bagi masyarakat, kita harus mampu memberikan sesungguhnya tugas dan fungsi dewan itu sendiri seperti apa. Nah, kalau menurut Pak Ade sendiri, menanggapi mengenai tugas dan fungsi dewan itu seperti apa? Baik, sebelumnya mungkin saya coba tadi sudah diperkenalkan dalam hal ini terkait dengan masalah tema yang akan diambil ataupun dibicarakan, yaitu mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab anggota legislatif ataupun dalam hal ini populer adalah wakil rakyat. Yang jelas bahwa peranan seorang wakil rakyat ini adalah sangat vital dalam
membangun satu tatanan di masyarakat, dalam artian ya memperjuangkan hak-hak masyarakat gitu. Istilah sekarang wakil rakyat, kalau secara real kita pahami aja yang namanya struktural organisasi, biasanya ketika bicara itu namanya wakil ketua, ada ketua. Wakil rakyat juga sama, ada ya ketuanya siapa, ya rakyat itu sendiri. Karena siapapun itu dari partai manapun itu, jelas mereka itu adalah berangkat daripada dukungan masyarakat, seperti itu. Nah, hal yang paling penting dalam hal ini terkait dengan masalah fungsi dan tugas daripada seorang anggota dewan, apakah sudah memang terrealisasi secara maksimal? Saya katakan secara jujur, jauh sekali istilahnya. Jangankan bicara sudah maksimal, artinya kita secara realitas saja, fakta. Karena fungsi itu di tatanan masyarakat minim sekali direalisasikan gitu. Yang paling penting, kalau bicara secara aturan, kita sudah pada tahu bahwa yang namanya anggota dewan, ataupun saya lebih cenderung itu sebetulnya anggota parlemen gitu kan, kalau bahasa saya itu. Karena memang boleh dikatakan ranah tanggung jawabnya jelas dan sesuai dengan aturan juga. Ya, diantaranya secara aturan bahwa tanggung jawab ataupun fungsi legislasi itu sendiri, satu itu adalah punya peran ataupun punya fungsi adalah fungsi legislasi. Pemahamannya di sini adalah membuat produk tata aturan. Nah, produk tata aturan ini yang seperti apa? Yang seharusnya tidak punya kepentingan terhadap siapapun, tapi produk aturan yang harus berpihak kepada masyarakat, kepentingan masyarakat. Gitu. Itu secara nyatanya memang harus seperti itu. Terus yang kedua, ada yang disebut fungsi budgeting, yaitu penganggaran. Karena mengenai masalah program pemerintah, ini memang tidak akan terlepas daripada masalah kebutuhan anggaran. Nah, fungsi penganggaran ini harus benar-benar selektif dan tepat sasaran. Tidak karena memang istilahnya kepentingan pribadi individu daripada anggota dewan itu sendiri. Terus yang ketiganya jelas fungsi controlling. Bagaimana kedua fungsi ini antara sekarang legislasi, budgeting ini bisa maksimal controllingnya, pengawasannya gitu. Nah, artinya dalam hal ini sebetulnya siapa yang harus mengawasi wakil rakyat? Ya rakyat. Kalau pemahaman saya seperti itu. Nah, tapi dalam hal ini boleh dikatakan saya melihat bahwa toh nyatanya kebanyakan daripada wakil rakyat itu sendiri, ketika sekarang mereka secara aturan di kita, mekanisme di kita semua berangkat dari alat kendaraan politik partai. Untuk bisa menjadi seorang anggota dewan atau anggota legislatif ini adalah harus, karena aturannya seperti itu, begitu. Artinya harus melalui partai gitu. Nah, ketika bicara sekarang ini sudah jadi resmi bahkan dilantik, nah kebanyakan posisi antara sekarang dia sebagai orang partai, dia sebagai wakil rakyat jauh, realitanya seperti itu. Artinya dalam hal ini kalau menurut pemahaman saya harusnya baju kepartaian itu adalah dilepas gitu, karena kita sudah bicara untuk kepentingan masyarakat banyak, kan bicara kepentingan partai dan seperti itu. Nah, fakta ini yang sekarang ini terjadi
jelas tidak bisa, gitu kan? Artinya dikatakan tidak bisa itu tidak terrealisasi, saya katakan. Terus hal yang paling penting, biasanya apalagi dalam suasana seperti ini, bahwa siapapun itu berangkat dari partai manapun dan sudah masuk dalam kapasitas DCT, gitu. Ini kan real asumsi di bawah masyarakat, gitu. Nyatanya orang ketika punya keinginan apapun berbaik-baikan, ini saatnya berbaik-baikan dengan masyarakat, siapapun itu calon. Sebetulnya yang paling penting bagaimana dia setelah jadi amanah dan tidaknya. Itu yang diharapkan masyarakat, gitu. Makanya kembali dalam hal ini adalah pemahaman, wawasan mengenai masalah pendidikan politik, kembali lagi, gitu. Karena yang namanya partai punya mekanisme tersendiri, gitu. Tapi secara real mekanisme itu jelas boleh dikatakan mementingkan satu golongan, gitu. Pada dasarnya seperti itu, gitu. Nah, pemirsa, mungkin itu adalah pendapat di seputar fungsi dan tanggung jawab dari anggota dewan menurut kacamata dari Pak Andri Nasib. Nah, sementara kita juga masih punya narasumber yang sekarang bergabung dengan kita walaupun ada di wilayah yang. Untuk pertanyaan kita coba lontarkan kepada narasumber kita yang kedua yang hari ini berada di wilayah Cicurug. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Waalaikumsalam. Nah, sesuai dengan tema yang akan kita perbincangkan hari ini, di seputar mengenai tanggung jawab dan fungsi dewan itu sendiri. Dari kacamata pandangan Ibu Rina sendiri, seperti apa sesungguhnya fungsi dan tanggung jawab dewan sebagai wakil rakyat? Mungkin halayak sudah tahu fungsi dewan, salah satunya legislasi, budgeting, dan controlling. Tapi dalam hal ini calon dewan ataupun fungsi dewan harus mempunyai inovasi yang yang memberikan pendidikan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu dilakukan lebih banyak pembinaan supaya secara SDM masyarakat lebih tergali lagi. Bukan dalam hal ini bukan masyarakat tidak mengenal ataupun mengetahui, misalnya salah satu contoh dunia UMKM ataupun dunia pertanian dan perikanan. Tapi ketika ini lebih diperkenalkan ke masyarakat, motivasi dan SDM mereka akan lebih terbuka. Salah satunya mungkin seperti itu. Kalau dari unsur pengawasannya sendiri, menurut pendapat Ibu, fungsinya seperti apa? Ya, dalam hal ini pengawasan sangatlah penting. Dalam artian jangan sampai ketika mereka misalnya salah satu contoh mereka itu pengrajin limbah. Jangan salah ketika mengajukan itu mengajukan ke perikanan, itu sangat tidak nyambung, dan ini ternyata di lapangan sangat banyak kebijakan itu yang ditempuh. Nah, dalam hal ini ketika pengawasan ini dewan ini harus benar-benar terjun ke lapangan dalam segi pembinaannya dan controllingnya harus jelas. Baru di sini inovasi dan SDM masyarakat pun akan lebih tertata. Saling mengingatkan lah, seperti itu salah satunya. Nah, kalau pengawasan kepada unsur eksekutif ataupun pemerintah daerah sendiri, harusnya seperti apa DPR bertindak? Ya, dalam hal ini kita lebih sebenarnya kan kalau dilihat dari pemerintahan sekarang, kurangnya kebersamaan antara pemerintah dan dewannya sendiri. Pemerintah misalnya salah satu contoh ini berpindah-pindah jabatan, bukan bagian daripada ahli misalnya bidang perikanan
ini pindah dari instansi lain ke Kepala Dinas Perikanan, salah satunya seperti itu. Nah, di sini akhirnya dampaknya ke masyarakat. Nah, kurang terkomunikasinya antara dewan dan dinas mengakibatkan ini yang menjadi korban lagi di masyarakat. Salah satu contoh saya pernah mendengar, ini banyak titipan aspirasi dari masyarakat, tapi salah satu dinas kurang menghendaki itu karena bukan bagiannya gitu. Nah, ini berarti harus ada kebersamaan antara instansi dan dewan sendiri. Benar-benar rembuknya itu harus jelas. Apalagi kalau bisa ini kontrol ke bawahnya bareng-bareng. Ini yang sesungguhnya belum terjadi. Padahal ketika misalnya seorang dewan bukanlah hanya menunggu misalnya reses saja, bareng-bareng dengan perwakilan dari instansi misalnya Dinas Perikanan ataupun Dinas Peternakan, bareng-bareng kontrol ke lapangan itu akan lebih indah dan rembukan untuk usulan masyarakat pun akan lebih tepat seperti itu. Nah, menurut Ibu sendiri, apakah tugas DPR itu sudah sesuai fungsi apa belum? Kalau tugas mungkin sudah sesuai, tapi ini tinggal diseimbangkan dengan pelaksanaan. Ketika tidak adanya kurangnya controlling, pasti akan istilahnya tidak tepat sasaran. Tapi ketika sama-sama saling mengkontrolling, bukan hanyalah dana titipan ataupun aspirasi titipan. Kebanyakan kan ketika dengan dewannya dekat, itu mereka bisa mendapatkan dana aspirasi walaupun misalnya kurang tepat sasaran. Nah, banyak juga yang istilahnya mereka kader daripada dewan tersebut, salah satu partai itu yang diprioritaskan, padahal mereka bukan pelaku usaha di bawah seperti itu. Nah, ini harus benar-benar dari pihak dewannya juga harus jeli, dari pemerintahannya harus jeli. Tapi ketika pelaksanaan jangan sampai ini misalnya ada usulan dari bawah, dinas instansi merasa keberatan karena mereka bukan bagian dari penerima manfaat itu. Kadang-kadang dewan yang marah seperti itu karena mereka kader daripada dewan tersebut. Nah, ini yang banyak terjadi. Kalau misalnya ingin maksimal, ini harus ada kebersamaan antara dewan dan pemerintah yang terkait di bidang yang dijalaninya sesuai komisi tersebut. Nah, itu pemirsa mungkin pendapat dari dua narasumber kita yang berbeda di perihal materi kita yang mengangkat mengenai tema fungsi dan tanggung jawab dari anggota DPR dan DPRD. Untuk lebih lanjut akan coba bertanya dan mengobrol bareng dua narasumber kita, tapi sebelum itu kita akan saksikan dulu yang berikut. Persembahan tradisi, minuman berkhasiat masyarakat Nusa Tenggara. Susu kuda Sumbawa, salah satu warisan budaya herbal untuk kesehatan dunia. Perlu Anda ketahui, konsumen susu kuda Sepedian Sukabumi. Ada ciri-ciri khas dari kemasan susu kuda liar Sepedian Sukabumi, diantaranya kemasan berwarna biru. Kemudian ada ciri khas yang lain yaitu logo bundar berwarna kemasan, dan juga kemasan dari susu kuda liar Sepedian Sukabumi ini ada kemasan yang transparan. Jadi Anda bisa lihat kemasan susu kuda liar Sepedian Sukabumi berwarna putih. Dan ini perlu Anda ketahui para konsumen susu kuda liar Sepedian Sukabumi. Jadi susu kuda yang baik adalah berwarna putih. Dan susu kuda liar yang tidak baik untuk dikonsumsi adalah berwarna merah atau kekuning-kuningan. Maka dari itu, sebelum Anda membeli, periksa terlebih dahulu warna dari susu kuda yang Anda beli. Jangan sampai Anda salah membeli, karena bila salah, maka Anda akan mendapatkan 3 kerugian. Rugi waktu, rugi uang,
dan rugi tidak mendapatkan produk yang baik. Susu kuda Sepedian Sukabumi sangat baik untuk kesehatan dan insya Allah bisa membantu mengobati penyakit, diantaranya gagal ginjal, bronkitis, kanker payudara, leukemia, stroke, dan asma serta yang lainnya. Susu kuda Sumbawa Sepedian Sukabumi, warisan tradisi untuk kesehatan dunia. Keindahan alam Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke, dari puncak gunung tertinggi hingga alam bawah laut. Bagaikan untayan jamrut Katulistiwa. Wow, ini dia Curug Picasso. Telusuri pesona alam Indonesia hanya bersama kami, Destination, hanya di Dian TV. Dengerin terus Radio Dian di 90.2 FM. Radio Dian, Kembali lagi pemirsa bersama Ruang Publik yang dalam kali ini masih tetap memperbincangkan perihal tanggung jawab dan fungsi dari anggota DPR itu sendiri. Masih ada dua narasumber kita di tempat yang berbeda yang hari ini bergabung bersama kita untuk membicarakan materi kita hari ini. Nah, kita akan coba kembali bersama narasumber kita yang berada di Cibadak, yaitu Bapak Ade Nasir. Pak Ade, tadi Pak Ade sudah menggambarkan ya tentang fungsi, tanggung jawab, tugas dari wakil rakyat itu sendiri. Nah, kalau menurut Pak Ade sendiri nih, wakil rakyat yang hari ini sedang menjabat ya sebagai anggota DPR, baik di pusat ataupun di kabupaten, menurut pandangan Pak Ade mengenai tiga fungsi yang tadi, apakah mereka sudah melakukan atau belum? Ya kalau pada dasarnya harus memberikan suatu penilaian terhadap rekan-rekan daripada anggota dewan yang saat ini menjabat, gitu, apakah perannya sudah maksimal ataupun belum maksimal? Ya, saya jujur katakan belum maksimal, karena boleh dikatakan fakta realitasnya khususnya untuk masyarakat itu sendiri kan gitu. Intinya bahwa dalam hal ini apakah memang tiga fungsi ini sudah dijalankan? Saya berpikir itu sudah dijalankan. Cuma apakah itu berpihak kepada kepentingan masyarakat atau tidaknya juga kembali kepada penilaian masyarakat itu sendiri. Makanya kalau saya boleh berpendapat, khusus ini untuk Kabupaten Sukabumi, saya artinya ya kalau untuk mau kita buktikan, uji gitu kan, uji secara benar bahwa para wakil rakyat kita ini sudah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara benar, kan begitu. Sebetulnya hal yang sangat mudah. Kenapa saya katakan ini hal yang sangat mudah? Sekarang begini, siapapun itu, orang yang punya niat baik dilakukan dengan cara yang baik, hasil baik, terlebih untuk kepentingan masyarakat banyak, kan gitu. Nah, sekarang kan tinggal begini saja. Kalau memang ini saya katakan Sukabumi ingin lebih baik, peran daripada seorang wakil rakyat, anggota dewan ini sangat menentukan terkait dengan tadi kepentingan fungsi dan tanggung jawabnya itu sendiri, gitu. Nah, intinya kalau menurut saya, apakah memang sekarang ini para anggota dewan kita ini tidak tersandung permasalahan hukum?
Saya katakan kalau mau, ini basic hukum jelas. Saya profesi pengacara. Saya punya pendapat. Jadi katakan ini pendapat saya pribadi. Semua saya katakan sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, kalau mau kita uji ini untuk kebaikan Sukabumi, kita undang aja dari KPK, terus sekarang dari Kejaksaan Agung, dari kepolisian, gitu kan, BPK turun audit. Karena hal yang paling selalu menjadi krusial itu adalah penggunaan mengenai masalah anggaran. Real itu gitu. Apakah ini semua anggota dewan ini boleh dikatakan melakukan suatu tindak pidana? Saya berani katakan ya. Sekalipun kita punya pemahaman asas praduga tak bersalah. Dan itu kalau kita uji sama-sama. Tapi kan bicara sekarang wakil rakyat, bicara sekarang politik gitu. Artinya tidak bisa disamakan dengan konteks hukum. Karena kalau menyangkut masalah permasalahan hukum, apalagi ini hukum pidana, itu menyangkut personal. Tapi kalau mau kita uji 50 anggota dewan kita, gitu, apakah itu bisa dikategorikan artinya menggunakan atau menyalahgunakan anggaran? Saya katakan kembali kepada rekan-rekan 50 anggota dewan yang ada di kita, gitu. Artinya terindikasi mungkin ya ada sedikit penyelewengan ya dari unsur tugas mengenai budgeting tadi. Ya, terutama saya katakan ini mengenai masalah adanya program aspirasi, dana aspirasi. Dana aspirasi ini jelas kalau kita kaji secara hukum, ini terindikasi secara real fakta di lapangan, gitu. Karena ini dijadikan satu ajang untuk kepentingan, untuk menguntungkan salah satu pihak. Sementara yang dikatakan dana aspirasi itu adalah hak mutlak daripada masyarakat, kepentingan masyarakat. Dan satu hal lagi, siapapun itu anggota dewannya, bahwa dana aspirasi itu bukan dana dewan, gitu. Itu dana pemerintah melalui anggota dewan, kan gitu. Jadi yang dikatakan maksud saya ini kadang tidak sedikit, banyak sekali para anggota dewan yang memang ada keinginan untuk maju kembali, itu uang saya, gitu. Saya katakan ini pola pendidikan yang kurang ini untuk masyarakat, pembodohan terhadap masyarakat. Justru masyarakat itu harus diberikan pemahaman. Makanya kalau sifatnya buat saya lebih setuju bahwa aspirasi itu dihilangkan, ganti bentuknya. Toh dewan hanya menyaksikan saja, biarlah itu program pemerintah dari mana, terus terserap oleh masyarakat, dewan hanya menyaksikan di situ, menyetujui. Jangan ini harus ada ini dari. Jadi jangan dikasih ruang. Itu yang paling penting tuh. Karena ada satu ruang mekanisme di kita seperti itu. Nah, artinya nyatanya yang terserap oleh masyarakat gitu secara real paling juga berapa persennya? Tidak 100%. Tidak 100%. Ada kebocoran-kebocoran. Jelas. Sementara ini kan anggarannya anggaran pemerintah. Dana APBD, jelas. Nah, Pak Ade, tadi terindikasi bahwa Pak Ade seakan-akan mengenai aspirasi ini sebaiknya tidak diadakan gitu ya. Karena di masalah teknis itu kan ada pihak eksekutif ya sebagai pelaksana programnya. Ya. Jadi dari tadi yang saya simak, Pak Ade itu ingin mengembalikan fungsi bahwa DPR itu adalah sebagai badan legislasi saja. Betul. Ya, fungsi budgeting yang tadi disebutkan oleh Pak Ade hanya sebatas menyetujui dan menganalisa dari pengajuan pihak eksekutif. Betul. Gitu ya Pak ya. Betul. Jadi kelihatannya di sini mungkin pengawasan kali Pak yang harus ditingkatkan ya. Nah, selanjutnya mungkin Bapak bisa
ungkapan seperti apa sesungguhnya yang seharusnya dilakukan oleh anggota DPR itu sendiri. Ya artinya kalau sekarang kenapa saya katakan ini kembali kepada fungsi anggaran, karena ini yang paling krusial sebetulnya dalam hal seorang wakil rakyat, seorang anggota legislatif gitu kan, menyalahgunakan. Saya katakan seperti itu. Ya kenapa tadi saya usulkan lebih baik aspirasi itu dihilangkan, kita bisa ganti dengan bentuk yang lain, yang istilahnya antara program pemerintah terus kemanfaatannya terserap langsung oleh masyarakat, ya gitu. Di sini fungsi daripada dewan hanya menyetujui, gitu kan, mengesahkan, gitu. Yang paling penting karena secara real faktanya ini tidak bisa lepas eksekutif, legislatif bermain sementara kepentingan masyarakat yang dikorbankan. Nah itulah. Nah ini bagaimana ini supaya jangan terjadi kan gitu. Itu saya pikir menjadi agenda kita, pikiran kita bersama gitu. Karena bagaimanapun juga masyarakat Sukabumi ini sangat-sangat mengharapkan lah, baik di tatanan legislasi, di tatanan eksekutif, ya betul-betul mereka diperhatikan. Kalau bicara untuk disejahterakan sangat terlalu jauh, tapi proses itu bukan berarti tidak bisa, sangat bisa, gitu. Nah ini kembali kepada tata aturan yang harus dibenahi kalau menurut saya, gitu. Khususnya dalam hal fungsi penganggaran budgeting ini. Gitu. Nah sementara Pak, ini kan seperti tadi yang diamanatkan fungsi dan tanggung jawab itu kan artinya sudah dibakukan ya sebagai tupoksi dari anggota DPR itu sendiri, dan ini pastinya tertera kan di dalam undang-undang yang ada yang hari ini diasumsikan sebagai tapakan dari anggota dewan. Di sini saya bisa melihat bahwasanya ada setali tiga uang gitu Pak ya, ada 11-12 dan antara eksekutif dengan dewan yang sekarang ada. Nah, sehingga terjadi tadi yang seperti Bapak bilang, terindikasi adanya bocoran-bocoran dana yang seharusnya 100%, itu akhirnya hanya sekian persen ya, berkurang, menguap. Nah, ini kan pastinya akan ada keterlibatan eksekutif sebagai pelaku teknisnya. Nah, pandangan Bapak sendiri, apakah memang DPR kita sekarang ini fungsinya menjadi rekanan atau menjadi pengawas dari program mereka? Ya, kalau saya harus berpendapat, sebetulnya masyarakat sudah cukup pintar untuk memberikan satu penilaian dalam permasalahan ini, khususnya karena satu hal, kalau saya sih cukup sederhana, siapapun itu yang menanam dapatkan hasil. Nah, termasuk juga para anggota dewan yang selalu memang istilahnya berangkat dari betul-betul ingin ibadah sosial, memperjuangkan hak-hak masyarakat. Katakan artinya masyarakat juga kayak lagi kan seperti itu. Nah, kalau bicara tadi mengenai para anggota dewan ini, salah satu saya katakan secara jelas sih bisa satu aja bisnis, gitu kan, eksekutif, legislatif. Saya katakan justru masyarakat ini yang sifatnya menjadi korban. Nah, justru seharusnya kita pikirkan bersama bagaimana bahwa ini antara pemerintah dengan masyarakat bisa langsung, terus juga ini kita punya waktu yang betul-betul kepada kepentingan masyarakat. Pada dasarnya saya katakan kalau memang saya punya pendapat aspirasi lebih baik dihilangkan aja. Oke. Ya pemirsa, itu dia apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Ade Dasep. Tapi untuk lebih lengkapnya kita akan bertanya kepada narasumber kita yang kedua yang sekarang berada di wilayah Cijeruk. Nah, menurut Ibu sendiri sebagai orang yang turut serta dalam kompetitor
di 2014 seperti apa? Ini dalam hal ini mungkin saya juga tidak bisa terlalu intervensi karena itu akan kembali kepada tanggung jawab seorang dewan tersebut. Ketika berbicara untuk masyarakat, kepentingan masyarakat, berarti mereka akan benar-benar terjun ke lapangan. Tapi ketika hanya kepentingan istilahnya konstituen ataupun kepentingan untuk tanda kutip itu kembali kepada pribadinya. Tapi mudah-mudahan ini kedepannya bisa memaksimalkan tugas dan fungsi seorang dewan. Saya tidak bisa menyalahkan saat ini mereka belum maksimal atau sudah maksimalkah. Ini yang bisa menjawab ini di masyarakat yang lebih bisa merasakan masalah ini. Dan saya mengharapkan ke depannya mudah-mudahan di 2014 akan melahirkan dewan-dewan yang benar-benar bisa terjun ke masyarakat. Nah, sementara sebagai lembaga penampung aspirasi masyarakat itu sendiri, menurut pendapat Ibu, apakah DPR hari ini itu sudah maksimal di dalam menampung aspirasi masyarakat? Ketika berbicara maksimal, ini akan yang tadi saya katakan, ini pertanyaan ini yang bisa menjawab adalah masyarakat. Saya tidak bisa terlalu intervensi secara jauh karena mungkin ketika mereka istilahnya bergelut di yang 2014 yang akan datang, yang bisa dirasakan akhir jabatan saat ini gitu. Mereka akan para dewan ini akan berlomba melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Tapi ketika berbicara jabatan 3 tahun ataupun 4 tahun ke belakang, mungkin masyarakat bisa menjawab termasuk saya. 50-50 lah antara maksimal dan tidak. Jadi jawabannya diserahkan kepada masyarakat. Iya, betul. Apakah memang hari ini mereka sudah menjadi penampung aspirasi atau belum? Iya, betul. Ya, pemirsa, dengan kemana-mana tetap di ruang publik. Hidup selaras dengan alam, singkirkan sejenak rutinitas kapitalis, mengenang kembali masa bocah, masa bermain dan berkawan, bersosialisasi di alam pedesaan. Saksikan Desaku Bumiku hanya di Dian TV Sukabumi. Persembahan tradisi minuman berkhasiat masyarakat Nusa Tenggara. Susu kuda Sumbawa, salah satu warisan budaya herbal untuk kesehatan dunia. Perlu Anda ketahui, konsumen susu kuda Sepedian Sukabumi. Ada ciri-ciri khas dari kemasan susu kuda liar Sepedian Sukabumi, diantaranya kemasan berwarna biru. Kemudian ada ciri khas yang lain yaitu logo bundar berwarna kemasan. Dan juga kemasan dari susu kuda liar Sepedian Sukabumi ini ada kemasan yang transparan. Jadi Anda bisa lihat kemasan susu kuda liar Sepedian Sukabumi berwarna putih. Dan ini perlu Anda ketahui para konsumen susu kuda liar Sepedian Sukabumi. Jadi susu kuda yang baik adalah berwarna putih. Dan susu kuda liar yang tidak baik untuk dikonsumsi adalah berwarna merah atau kekuning-kuningan. Maka dari itu, sebelum Anda membeli, periksa terlebih dahulu warna dari susu kuda yang Anda beli. Jangan sampai Anda salah membeli, karena bila salah, maka Anda akan mendapatkan 3 kerugian. Rugi waktu, rugi uang, dan rugi
tidak mendapatkan produk yang baik. Susu kuda Sepedian Sukabumi sangat baik untuk kesehatan dan insya Allah bisa membantu mengobati penyakit, diantaranya gagal ginjal, bronkitis, kanker payudara, leukemia, stroke, dan asma serta yang lainnya. Susu kuda Sumbawa Sepedian Sukabumi, warisan tradisi untuk kesehatan dunia. Keragaman budaya dan kultur masyarakat Indonesia yang unik, adat istiadat, dan tata cara bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi kekayaan yang tak ternilai bagi Indonesia. Tarian, puji-pujian, dan ritual adat menggema dalam pesta rakyat. Hanya di Dian TV. Dengerin terus Radio Dian di 90.2 FM. Radio Dian, Kembali lagi pemirsa bersama Ruang Publik yang dalam kali ini masih tetap memperbincangkan perihal tanggung jawab dan fungsi dari anggota DPR itu sendiri. Masih ada dua narasumber kita di tempat yang berbeda yang hari ini bergabung bersama kita untuk membicarakan materi kita hari ini. Nah, mungkin di penghujung pertemuan kita akan coba menarik kesimpulan pendapat terakhirnya di dalam tema yang kita angkat pada Ruang Publik kali ini. Kita akan coba ke Bapak Ade dulu. Kita ini tidak boleh mengajak masyarakat, sementara perilaku kita ini juga tidak layak ditiru oleh masyarakat gitu. Kan seperti itu intinya. Makanya kenapa saya tekankan ini dalam hal konsep saya, misi saya, salah satunya untuk bagaimana adanya tatanan perubahan lah di kehidupan masyarakat Kabupaten Sukabumi. Karena saya menggarisbawahi hal yang sangat esensi sekali kalau mengenai masalah perilaku ataupun yang jelas dari awal kita pembicaraan, karena ini materinya menyangkut masalah tugas, fungsi dan tanggung jawab seorang anggota dewan. Secara aturan tadi secara gamblang sudah jelas. Pertama memang fungsi legislasi, yang kedua adalah fungsi budgeting, yang ketiga fungsi controlling. Cuma ketiga fungsi ini intinya bagaimana benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat. Itu saja secara praktisnya gitu. Harapan siapapun itu yang jadi nanti gitu, yang betul-betul berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan tidak melepas daripada ranah tanggung jawab yang tiga ini, kapasitasnya sebagai seorang anggota dewan. Nah, terkait dengan masalah pesta demokrasi, ya harapan bahwa masyarakat ini harus berbondong-bondong datang kepada ke TPS untuk memberikan hak suaranya. Karena dengan memberikan hak suara itu sebagai wujud daripada tanggung jawab sebagai seorang warga negara gitu. Karena walau bagaimanapun golput tidak dibenarkan dalam tata aturan kita gitu. Intinya kalau memang mau golput ya jangan tinggal di Indonesia, saya katakan tegas aja gitu. Karena ini memang untuk kepentingan semua. Jadi intinya baik kepada siapapun, ya khususnya warga masyarakat, khusus lagi adalah wilayah Dapil 5 yang boleh dikatakan kalau bicara dari hasil daftar pemilih itu cukup biasa. Ya, sementara ini kemampuan kita ini di angka maksimal 10% yang datang ke TPS. Kan gitu. Saya berharap untuk ke depan ini 2014 ya paling tidak di 80%, bahkan 100%. Kan seperti itu. Selanjutnya mungkin Ibu yang mau disampaikan untuk penutup dari perbincangan kita kali ini.
mungkin salah satu misi saya ada keterpanggilan jiwa. Saya mungkin semua dewan menginginkan masyarakatnya lebih sejahtera. Nah, salah satunya saya menginginkan Sukabumi ini lebih sejahtera tentunya. Tapi di sini juga kembali lagi kepada dewannya sendiri, harus mempunyai inovasi-inovasi. Nah, inovasi saya salah satunya ingin dari berbagai lini ini ingin lebih dikembangkan. Salah satunya dunia UMKM. Kebanyakan hari ini ketika pemerintah memperhatikan dari segi aspirasi, misalnya pembinaan kepada para petani UMKM, di sini tidak secara pembinaannya tidak lebih lama. Ketika mereka diberikan anggaran, tapi petani sendiri, misalnya salah satu petani diberikan anggaran, tapi ketika panen mereka sulit untuk menjual. Nah, salah satunya ini. Nah, di sini tugas dewan lah yang harus mempunyai inovasi. Salah satunya walaupun misalnya selain tugas daripada dewan, legislasi, budgeting, dan controlling, kenapa tidak dewan ini mempunyai inovasi secara pemasaran dari misalnya salah satu contoh dunia pertanian. Ini harus bisa mempunyai agenda untuk mencari celah-celah yang masyarakat petani bisa menjual kemana. Ini yang harus dipikirkan juga. Jadi dari segi pemasaran, satu itu. Yang kedua, misalnya dari segi yang sekarang sekolah-sekolah jarang terfokus ke pendidikan agama. Dalam artian kurangnya terfokus ini, anak-anak kadang-kadang ketika diwajibkan pemerintah sekolah madrasah, ini kurang diperhatikan oleh orang tuanya juga. Padahal ini ketika anak-anak didik ini dididik dari segi agama dari masa dini, ini akan membentuk karakter secara keagamaan, akan lebih kuat. Nah, dalam hal ini ketika keagamaan anak-anak yang akan datang lebih kuat, akan termotivasi juga untuk kegiatan yang lain, mengejar pendidikan yang lebih luas. Akidahnya sudah kuat, di sini tinggal menggali masyarakat Sukabumi ini dari segi SDM. Ya, kita misalnya salah satu contoh, ketika anak-anak kita di pesantren dengan beberapa tahun tanpa digali motivasi, istilahnya motivasi anak-anak ini untuk tidak terlatih dari segi usahanya, sulit juga untuk mengembangkan Sukabumi ini menjadi mandiri. Masyarakat Sukabumi ini menjadi mandiri gitu. Karena ketika bersaing mereka berhasil menjadi qari'ah ataupun ustazah ataupun ustadz yang bisa ceramah, dipanggil ke sana kemari, tapi ketika tidak digali dari segi kegiatan usahanya, kita khawatir juga gitu, seperti itu. Nah, mudah-mudahan ke depannya para dewan di 2014 yang akan datang lebih termotivasi untuk menggali inovasi-inovasi, istilahnya menggali masyarakat lebih mandiri dan lebih berdaya, salah satunya seperti itu. Salah satunya saya termotivasi ada pendidikan kepada para ibu rumah tangga. Nah, dalam hal ini kita bisa memberikan kegiatan usaha rumahan, salah satunya itu. Yang kedua, ibu-ibu yang sudah tidak produktif, misalnya 40 tahun ke atas, itu sudah tidak bisa diterima lagi di perusahaan, terkecuali mungkin mereka yang bertahan istilahnya dari bertahan dari sebelum usia mereka jatuh dari sampai 40 tahun. Nah, di sini sangat
ketika saya terjadi seperti itu sangat miris sekali gitu kan, seperti itu. Nah, yang kedua, dalam hal ini ibu-ibu saat ini ataupun orang tua saat ini tidak lagi termotivasi untuk memberikan pendidikan yang lebih tinggi kepada anak-anaknya karena terjadinya perusahaan. Nah, sudah tidak ada lagi cita-cita bagi anak-anak ataupun orang tuanya. Karena kebijakan saat ini perempuan itu benar-benar di satu sisi diprioritaskan. Misalnya yang merajalelanya perusahaan-perusahaan di Sukabumi. Tapi di sisi lain sangat kalau menurut saya merugikan perempuan juga. Karena ketika perempuan bisa bekerja, suaminya tidak bisa bekerja, salah satunya itu. Nah, mudah-mudahan ke depannya pemerintah dan para dewan ini bisa merempukan bersama. Bisakah saat ini kebijakan 75% untuk perempuan dan 25% untuk laki-laki, kebijakan ini mudah-mudahan bisa 50-50, minimal 50-50, supaya ibu usia 40-an tidak banyak bekerja di perusahaan-perusahaan. Mudah-mudahan ini juga lebih termotivasi juga kepada orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya juga, karena ada asumsi masyarakat saat ini gak usah diterusin ke lebih yang tinggi sekolahnya karena kerjanya juga di garmen-garmen juga kan, seperti itu. Ini yang menjadi kemirisan dalam hati saya, mungkin masyarakat banyak. Nah, dalam hal ini mudah-mudahan saya bisa menciptakan lapangan kerja untuk para ibu-ibu yang ada di rumah gitu, seperti itu. Ini bisa tergali ketika ada kemauan dari masyarakat dan dewannya tersebut untuk menggali inovasi yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Tidaklah mudah ketika masyarakat memilah dan memilih para calon dewan di 2014, karena ini tidak sedikit waktunya untuk menitipkan aspirasi dari masyarakat, yaitu 5 tahun. Ketika 5 tahun para dewan ini menjabat dan 5 tahun masyarakat menitipkan aspirasi yang diharapkan masyarakat untuk lebih tentunya lebih layak dan sejahtera. Mudah-mudahan masyarakat juga bisa cerdas dalam memilah dan memilih para calon dewan ini. Dan saya secara pribadi meminta restu kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi, khususnya Dapil 6 yang membawahi 8 kecamatan. Mudah-mudahan saya secara pribadi diridhoi oleh masyarakat untuk menjadi calon dewan di tahun 2014. Dan saya mengharapkan kepada masyarakat, janganlah anti untuk memilih, karena ketika kita memilih para calon dewan ini, itu adalah tentunya pilihan hati. Ketika kita sudah menentukan pilihan hati, masyarakat ini sudah memenuhi kewajiban sebagai warga negara Indonesia dan menitipkan juga untuk anak-anak, cucu-cucu para orang tua yang terwakili oleh para dewan ini. Dan mudah-mudahan masyarakat bisa lebih objektif, bisa lebih cerdas dalam memilih pilihannya, tentunya sudah dipertimbangkan dengan matang. Tidak karena sebuah angka, tidak karena sebuah janji, tapi ketika masyarakat sudah cerdas untuk memilih calon dewan ini, tentunya penuh dengan pertimbangan. Dalam pertimbangan ini tentunya harus dengan kecerdasan juga, dilihat dulu masyarakatnya. Apa sih calon dewannya ini? Sudahkah berbuat untuk masyarakat? Sudahkah
berbuat untuk masyarakat. Dalam segi apa berbuat untuk masyarakat? Minimal ada salah satu pertimbangan juga apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Mudah-mudahan di 9 April ini masyarakat bisa berbondong-bondong untuk memilih para calon dewan. Mungkin di Dapil 6 ini ada 103 calon dewan dari berbagai partai. Dan dari Gerindra pun ada 9. Kebetulan saya di Gerindra nomor urut 3 dengan nama saya Rina Sulastri dan belakangnya juga Tri. Ada simbol lah ketika di belakang nama Tri berarti nomor urut 3 seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan amanah buat saya dan juga bisa menjadi kebanggaan untuk Dapil 6. Mungkin dari kata saya mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan tradisi, minuman berkhasiat masyarakat Nusa Tenggara. Susu kuda Sumbawa, salah satu warisan budaya herbal untuk kesehatan dunia. Perlu Anda ketahui, konsumen susu kuda Sepedian Sukabumi. Ada ciri-ciri khas dari kemasan susu kuda liar Sepedian Sukabumi, diantaranya kemasan berwarna biru. Kemudian ada ciri khas yang lain yaitu logo bundar berwarna kemasan, dan juga kemasan dari susu kuda liar Sepedian Sukabumi ini ada kemasan yang transparan. Jadi Anda bisa lihat kemasan susu kuda liar Sepedian Sukabumi berwarna putih. Dan ini perlu Anda ketahui para konsumen susu kuda liar Sepedian Sukabumi. Jadi susu kuda yang baik adalah berwarna putih. Dan susu kuda liar yang tidak baik untuk dikonsumsi adalah berwarna merah atau kekuning-kuningan. Maka dari itu, sebelum Anda membeli, periksa terlebih dahulu warna dari susu kuda yang Anda beli. Jangan sampai Anda salah membeli, karena bila salah, maka Anda akan mendapatkan 3 kerugian. Rugi waktu, rugi uang, dan rugi tidak mendapatkan produk yang baik. Susu kuda Sepedian Sukabumi sangat baik untuk kesehatan, dan insya Allah bisa membantu mengobati penyakit, diantaranya gagal ginjal, bronkitis, kanker payudara, leukemia, stroke, dan asma, serta yang lainnya. Susu kuda Sumbawa Sepedian Sukabumi, warisan tradisi untuk kesehatan dunia. Hidup selaras dengan alam, singkirkan sejenak rutinitas kapitalis, mengenang kembali masa bocah, masa bermain dan berkawan, bersosialisasi di alam pedesaan. Saksikan Desaku Bumiku hanya